Rekonsiliasi bank itu adalah proses untuk membandingkan saldo bank dengan saldo perusahaan dan menjelaskan penyebab perbedaan yang terjadi. Jadi kan perusahaan kan punya sumber kas banyak dong ya, dari hasil penjualan itu pasti jumlahnya besar. Nah, ada sebagian yang ditabung di bank, ada yang ditaruh di perusahaan. Nah, untuk pencatatan yang kas yang ditaruh di bank, itu perusahaan juga melakukan pencatatan di buku, selain dia mengandalkan laporan rekening koran dari bank. Jadi istilahnya dia juga catat, misalnya ada penerimaan dari pelanggan sekian, dia catat, lalu dia mau deposit. Nah, itu semua ada pencatatannya di buku dan juga ada nanti di rekening koran bank. Di akhir periode itu perusahaan bakal melakukan rekonsiliasi bank untuk membandingkan hasil catatan bank dengan hasil catatan buku perusahaan. Nah, kalau ada perbedaan itu harus ditelusuri kenapa bisa terjadi ada perbedaan tersebut. Biasanya penyebab untuk rekonsiliasi bank itu karena ada jeda waktu. Jadi contohnya nih, kita dapat penerimaan dari pelanggan sebesar 10 juta tanggal 30 Desember misalnya. Terus udah dicatat nih di buku perusahaan 30 Desember. Nah, baru depositonya tanggal 31 Desember. Tapi jam 4 sore, di mana bank biasanya kan sudah tutup. Udah nggak melakukan operasional, misalnya di ATM atau di mana. Nah, kita depositnya tanggal 4 sore, jadi kan ada perbedaan, di mana tanggal 4 itu kegiatan operasional bank itu kan sudah mau berakhir. Jadi mereka otomatis ada yang nggak tercatat transaksi pada jam segitu. Sementara kita sudah perusahaan sudah mencatatnya terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti di akhir periode itu yang keluar di rekening koran ada beberapa transaksi atau deposit yang nggak dicatat. Itu namanya time lapse atau jeda waktu. Terus yang kedua, itu yang paling umum adalah kesalahan atau error. Karena perusahaan kan yang catat akuntan juga manusia, jadi ada human error-nya. Mungkin bisa salah catat transaksi, bisa dicatat terlalu besar atau terlalu rendah. Terus bank juga, walaupun bank itu kan ada mesinnya, kalau misalnya transfer lewat ATM itu kan mesin langsung tercatat. Nah, namun kalau misalnya kita setornya itu lewat teller bank, itu juga manusia kan. Nah, mereka mungkin aja bisa salah hitung atau salah mendebitkan ke rekening lain. Nah, itu semua mungkin terjadi. Makanya perlu adanya rekonsiliasi bank untuk membandingkan kira-kira kesalahannya ada di mana ya, sehingga selisih antara kas yang dicatat perusahaan dengan kas yang dicatat di bank bisa berbeda. Yang pertama, itu adalah untuk rekonsiliasi item-item untuk cash in bank atau kas di bank. Nah, ada deposit in transit namanya. Deposit in transit, kalau kalian terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu adalah deposit dalam perjalanan. Apa maksudnya sih deposit in transit ini? Jadi deposit atau simpanan atau setoran yang udah dicatat sama deposan atau dalam hal ini bisa perusahaan nasabah banknya. Namun belum dicatat oleh bank. Nah, kemungkinan ada deposit in transit ini bisa karena time lag tadi. Yaitu ada perbedaan waktu antara si penyetor dengan sistem pencatatannya bank. Jadi mungkin yang tadinya uangnya sudah disetor sama perusahaan ke bank, namun karena ada perbedaan waktu, itu belum tercatat di rekening koran sampai akhir periode. Itu namanya deposit in transit. Nah, di deposit in transit ini rekonsiliasinya menambah kas di bank. Jadi nanti deposit in transit masuknya ke add. Yang kedua, itu ada outstanding check atau cek beredar. Outstanding check atau cek beredar ini nantinya akan mengurangi kas di bank. Karena dia ingat ya, cek kan untuk pembayaran. Berarti dia mengurangi kas di bank. Nah, maksudnya apa sih outstanding check ini? Outstanding check jadi cek udah diterbitkan, udah dicatat sama perusahaan nasabahnya. Namun, belum muncul di rekening koran sampai akhir periode.
Jadi mirip-mirip lah dengan deposit in transit. Kalau deposit in transit, deposit yang sudah dicatat namun belum muncul di rekening koran bank. Kalau outstanding check, cek yang sudah dibayarkan, yang sudah diterbitkan oleh perusahaan nasabah, tapi belum muncul di rekening koran. Nah, yang terakhir adalah error. Kesalahan bank atau bank error. Ini bisa kita lihat konteksnya nanti, bisa menambah, bisa di-add, bisa juga di-less. Jadi itu adalah kesalahan pencatatan, misalnya bank mencatat terlalu tinggi atau bank mencatat terlalu rendah. Atau bisa juga bank salah mendebitkan atau mengkreditkan. Nah, kalau istilah di bank, itu beda ya dengan di book atau buku perusahaan. Kalau istilah di bank, jika kas bertambah, itu namanya mengkreditkan. Mengkreditkan rekening perusahaan. Itu berarti menambah kas perusahaan. Tapi kalau dia bilang mendebitkan, itu berarti mengurangi. Jadi itu istilah untuk bank. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke items book atau perusahaan. Nah, di perusahaan ada namanya other deposit. Nah, deposit ini adalah pendapatan transfer. Jadi misalnya pelanggan itu mau melunasi hutangnya ke perusahaan, tapi dia langsung lewat transfer, yang mana berarti si pelanggan ini langsung berhubungan dengan banknya, dan perusahaan belum tahu apa-apa. Jadi pendapatan transfer atau misalnya EFT, Electronic Fund Transfer, dari pelanggan yang belum dicatat perusahaan. Itu masuknya nanti ke item di add. Jadi untuk cash balance per books, bagian add. Itu deposit, pendapatan transfer. Yang kedua, itu ada other payments. Sebenarnya bukan other payments, ini ada memo. Sebenarnya ini memo. Jadi ada dua memo. Biasanya ada memo debit sama memo kredit. Nah, memo debit ini, ingat ya kalau dari item dari sisi bank, yang namanya debit itu mengurangi saldo kas. Jadi memo debit yang dikeluarkan bank itu mengurangi saldo kas. Contohnya apa sih? Contohnya biaya layanan bank atau bank service charge. Dan ada juga memo selain bank service charge itu ada juga namanya not sufficient fund check atau NSF check. Atau istilah Indonesianya cek kosong, cek tidak cukup dana. Itu adalah non sufficient fund check. Nah, apa sih maksudnya NSF check ini? Jadi contohnya, cek ini dikeluarkan oleh pelanggan. Pelanggan pengen lunasin sejumlah uang ke perusahaan. Tapi ternyata saat si pelanggan sudah, pokoknya dia sudah kasih tahu lah perusahaan. Misalnya perusahaan A. Si pelanggan kasih tahu si A, saya sudah melunasin segini ya melalui transfer ke melalui cek yang dicairkan ke bank. Namun sampai akhir periode ternyata cek itu ditolak sama si bank. Jadi nggak dicatat karena ditolak kembali sama si bank ke rekening pelanggannya. Karena tidak cukup dana, yaitu not sufficient fund. Nah, karena nggak cukup dana, ceknya ditolakkan, berarti pelunasan dia nggak jadi. Nah, sehingga kas yang sebenarnya itu sudah dicatat oleh perusahaan bertambah karena ada pelunasan pelanggan, namun karena dia not sufficient fund atau nggak cukup dana sehingga ditolak oleh bank, pelunasan itu nggak jadi. Jadi dia sebagai memo debit atau mengurangi kas perusahaan. Kalau di bank dia termasuk memo debit yaitu mengurangi item kas. Nah, nanti di items book itu reconcile-nya dia bagian less. Itu not sufficient fund check. Jadi memo debit ada tadi bank service charge, lalu ada not sufficient fund check.
Nah, memo kredit, kalau dari sisi bank, memo kredit yang dikeluarkan bank itu akan menambah kas kita. Nah, kalau menambah kas itu dari apa aja? Sumbernya dari adanya pendapatan bunga atau interest revenue. Selain pendapatan bunga, ada juga penagihan kepada pelanggan. Jadi kadang bank itu mau menagih sejumlah uang kepada pelanggan perusahaan. Nah, nanti kalau misalnya berhasil ditagih, itu dia catatnya langsung ke memo kredit. Yang terakhir pasti ada error, terutama di perusahaan. Nah, bisa plus, bisa minus juga. Tergantung konteks kesalahannya. Atau dia catat terlalu tinggi kah transaksinya, atau bisa dia catat terlalu rendah. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut kerjain problemnya. Supaya kalian lebih paham. Nah, buka modul kalian halaman 46 kalau di PDF, halaman 45 kalau di hard copy kalian. Sudah buka modulnya? Udah, Ci. Oke, kita mulai ya. Problem 4. Supa Trendy Corporation merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Perusahaan ini menyimpan dananya di Chunky Bank dan melakukan rekonsiliasi antara saldo rekening koran dengan saldo perusahaan setiap bulannya. Per 31 Agustus 2020, saldo yang terdapat pada rekening koran 3.375. Berarti saldo di banknya 3.375.000. Sedangkan saldo kas menurut catatan buku 2.874.000. Berikut beberapa informasi terkait perbedaannya. Kita diminta buatlah rekonsiliasi bank serta jurnal-jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Bisa penyesuaian, bisa koreksi. Nah, kita mulai buat dulu rekonsiliasi bank. Kalau mau buat tabel laporan rekonsiliasi bank, ingat ya, kita pakai format laporan, yaitu nama perusahaannya, nama laporannya, sama tanggalnya. Rekonsiliasi bank karena dilakukannya setiap, misalnya dia bilang kan setiap akhir bulan. Berarti per 31 Agustus kalau dalam tabel 4. Sehingga formatnya bukan kayak income statement untuk selama periode atau for the period. Karena dia dilakukannya per 31 Agustus, jadi kita cuman tulis tanggalnya aja. Jangan lupa mata uang. Nah, ini adalah formatnya. Terus, nah kalau misalnya kalian lihat di nanti video YouTube-nya akan saya share. Kalau di video YouTube itu kan dia sajikannya atas
untuk cash in bank, bawahnya untuk cash in book. Jadi formatnya itu kayak atas sama bawah, format shuffle. Tapi kalau di lab, di kelas saya, nggak apa-apa kalian sajikan kiri sama kanan aja biar lebih mudah. Kalau misalnya atas bawah kan kalian nggak tahu harus lengkap berapa baris untuk setiap item add sama less-nya. Kalau kiri kanan lebih memudahkan lah untuk memprediksi. Jadi untuk kiri, cash balance per bank. Untuk kanannya, cash balance per book. Nah, jadi kayak ini. Kiri sama kanan untuk format laporannya. Nah, setelah buat format, kita mulai ya. Katanya per 31 Agustus, saldo yang terdapat di rekening koran itu bank statement. Jadi cash balance per bank 31 Agustus, 3.375.000. Sedangkan saldo kas menurut catatan buku perusahaan 2.874.000. Nah, setelah selesai masukin cash balance per bank sama cash balance per booknya, kita telusuri informasi-informasi. Nomor 1, terdapat setoran dalam perjalanan sebesar 300.000 pada akhir Agustus 2020. Masih ingat setoran dalam perjalanan itu apa? Deposit in transit. Iya, betul. Di bagian mana nih kita harus rekonsiliasi? Bank atau book? Di bank. Betul. Add atau less? Add. Iya, betul. Deposit in transit. Deposit itu kan menambah. Deposit in transit sebesar 300.000. Nomor 2, Chunky Bank berhasil menagih piutang salah satu pelanggan bernama Evans senilai 148.000. Nah, ini adalah karena bank yang berhasil menagih, berarti kan bank sudah mencatatnya otomatis. Namun apa yang terjadi kalau dengan book? Karena si Evans ini, si pelanggan ini membayarnya langsung melalui Chunky Bank, perusahaan nggak tahu apa-apa sampai rekening korannya turun. Nah, sehingga untuk 148.000 ini kita rekonsiliasi untuk book bagian add.
karena piutangnya sudah ditagih. Berarti cash kita bertambah. Nomor 3, lanjut. Nomor 3 itu perusahaan memiliki beberapa cek yang belum dicairkan. Ceknya belum dicairkan hingga bulan Agustus 2020. Hingga akhir bulan maksudnya. Nah, ceknya itu ada dari untuk memiliki beberapa cek yang belum dicairkan. Kalau cek harusnya itu kepada supplier ya, bukan customer. Karena cek itu kan untuk pembayaran, bukan penerimaan. Nah, sehingga ini salah. Ini harusnya supplier A, supplier B, sama supplier C, bukan customer. Ceknya itu ada nomor 123, 168, dan 212. Sampai tanggal 31 Agustus 2020 belum dicairkan sama sekali. Nah, kalau misalnya ceknya belum cair, namanya apa tuh? Outstanding check. Ya, betul. Kalau outstanding check, kita rekonsiliasi di bank, bagian add atau less? Less. Iya, betul. Ada outstanding check. Nah, karena dia kasih tahu cek numbernya, kita tulis cek nomor 123, 230.000. Cek nomor 108, 120.000. Cek nomor 212, 100.000. Jadi total outstanding check-nya 450.000. Sampai nomor 3 ada yang bingung nggak? Belum ada. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 terdapat jasa giro. Jasa giro itu interest revenue ya, bunga. Jasa giro dan biaya administrasi dari Chunky Bank sebesar 33.000 dan 25.000. Nah, karena bank kan yang mengenakan sendiri langsung jasa giro dan biaya administrasi. Jadi bank tahu, kita nggak usah koreksi di bank. Tapi karena untuk perusahaan, dia kan belum tahu sampai nanti muncul rekening koran dari bank. Jadi kita rekonsiliasi di item book. Yang pertama jasa giro dulu. Jasa giro kan interest revenue. Interest revenue jadi dia menambah cash kita. Sehingga di kolom add. Interest revenue-nya sebesar 33.000. Lalu ada biaya administrasi. Biaya administrasi di kolom less. Sebesar 25.000. Itu untuk nomor 4. Nomor 5, Chunky Bank salah mendebit. Jadi ini bank error. Chunky Bank salah mendebit rekening Supa Trendy Corporation yang seharusnya adalah Supa Laundry Inc. sebesar 100.000. Jadi sebenarnya harusnya itu didebit ke rekening perusahaan lain, tapi ternyata dia salah, banknya salah mendebit ke rekening kita. Ingat kalau dari sisi bank, mendebit itu adalah mengurangi.
Nah, di sini kan karena error, kita buat dulu. Error kan bisa add, bisa less. Nah, kita lihat konteksnya. Salah mendebit rekening. Rekening kita, padahal harusnya ke rekening perusahaan lain sebesar 100.000. Yang mana cash balance kita di bank ini jadi berkurang 100.000. Nah, harusnya kita koreksinya di add atau less? Add. Ya, betul. Karena banknya kan salah mendebit, salah mengurangi. Sehingga yang menyebabkan cash balance per bank si perusahaan Supa Trendy ini menjadi berkurang, lebih kecil 100.000. Sehingga koreksinya kalau dia berkurang, ya kita tambahin. Kita koreksi di bagian add. Nah, errornya ini kalian terserah nih, error in debiting account atau mungkin banks error aja juga nggak masalah. Sebesar 100.000. Jadi kalau nanti di UAS, kalian nggak usah pusingin ya, misalnya dia error. Nah, errornya itu karena apa? Kata-kata gimana? Itu bebas. Jadi yang penting konteksnya sesuai dengan yang tertera di informasi. Kalian tulis banks error. Kalau di UAS lab, kalian tulis banks error nomor 5 juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu dipikirin kalau misalnya kata-kata error itu gimana. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6, terdapat sebuah cek dari pelanggan yang ternyata tidak dapat dicairkan karena tidak cukup dana sebesar 70.000. Nah, ini nomor 6 maksudnya apa nih? Karena tidak cukup dana. NSF. Iya, betul. NSF cek kita koreksinya di mana? Bank atau book? Book. Bagian add atau less? Less. Iya, betul. NSF cek bagian less di book. Nah, di sini saya jelasin dulu ya, logikanya kenapa dia bisa less. Karena tadi kan hanya sekilas saya jelasin. Di sini benar-benar lewat jurnal koreksinya. Saya taruh di adjusting entries. Jadi, NSF cek ini kan cek dari pelanggan. Cek dari pelanggan untuk apa? Pasti untuk melunasi piutangnya dong ya. Nah, kalau pelanggan melunasi piutang, perusahaan kan catatnya cash, debit, accounts receivable, kredit. Sebesar 70.000. Harusnya kan seperti ini. Cash, debit, accounts receivable, kredit. Nah, tapi karena cek tidak cukup dana, kan ceknya nggak cukup dana nih, cek si pelanggan nggak cukup dana, jadi ditolak sama. Jadi pelunasan ini yang harusnya kita catat cash debit sama accounts receivable credit itu nggak jadi. Yang udah perusahaan catat cash debit accounts receivable ini itu udah nggak jadi karena setelah muncul rekening koran di 31 Agustus, ternyata cek ini ditolak karena tidak cukup dana. Sehingga bagaimana nih koreksinya perusahaan? Perusahaan terpaksa harus menghapus dong ya jurnal ini. Nah, menghapusnya tinggal dibalik. Jadi accounts receivable debit, cash-nya kredit. 70.000. Nah, ini dia yang dikoreksi di bagian cash balance per book-nya di bagian kredit. Atau istilahnya kalau cash di buku di jurnal itu kredit kan mengurangi. Nah, makanya di kolom di bagian bank reconciliation-nya kita less.
karena NSF cek sebesar 70.000. Paham nggak sampai sini? Ci, Mm-mm. berarti kalau NSF itu selalu dari pelanggan ya? Kalau outstanding baru dari supplier, Iya, betul. untuk supplier. Iya, tergantung konteksnya ya. Kalau misalnya cek yang kan ini NSF cek itu adalah cek yang dikeluarkan pelanggan. Tapi kalau outstanding cek yang dikeluarkan perusahaan. Jadi tergantung konteksnya. Kalau misalnya cek yang dikeluarkan pelanggan, berarti pelanggan yang mau bayar ke perusahaan. Tapi kalau cek yang dikeluarkan perusahaan, berarti perusahaan yang melakukan pembayarannya. Contoh kayak yang nomor 3 ini, perusahaan memiliki cek. Berarti perusahaan mau menggunakan cek untuk melakukan pembayaran. Seperti itu. Nah, kadang di soal itu ada yang menjebak. Jadi misalnya nama perusahaannya kayak tadi nih, misalnya Supa Laundry, kayak dimirip-miripin gitu. Supa Laundry Inc. melakukan mengeluarkan cek sebesar 100.000 untuk melunasi ke Supa Trendy. Nah, itu kalian harus hati-hati konteks ceknya itu dari sisi mana. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, Supa Trendy Corporation, yaitu kita, Supa Trendy Corporation, menyetorkan uangnya ke Changki Bank sebesar 25.000. Namun, bank mencatatnya 250.000. Nah, di mana di sini nomor 7 itu berarti bank's error. Kita koreksinya di bank. Nah, add atau less tergantung konteksnya. Nomor 7 ini kan perusahaan menyetorkan uangnya atau mendepositokan uangnya ke bank. Artinya harusnya kan cash balance per bank bertambah sebesar 25.000. Harusnya cash balance per banknya itu bertambah 25.000. Namun namun bank mencatatnya 250.000. Jadi bank mengkreditkan atau menambah saldo akun kas kita di bank itu terlalu besar, yaitu sebesar 250.000. Nah, sehingga koreksinya karena dia menambahkan saldo kita terlalu besar, kita harus menguranginya sebagai koreksinya. Nah, lesnya selisihnya 250.000 dikurang 225.000. yang sebenarnya 25.000. 225. 200, betul. Nomor 7 ada yang bingung nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 8, pelunasan hutang usaha sebesar 30.000. Nah, ingat ini pelunasan hutang. 30.000 dicatat oleh akuntan sebagai penerimaan piutang usaha sebesar 50.000. Nah, kalau kalian ketemu soal gini, ini kan berarti book yang salah, akuntan kan, berarti dari sisi perusahaan. Ini error sisi perusahaan, pelunasan hutang 30.000 malah dicatat sebagai penerimaan piutang 50.000. Kalau yang bisa langsung identifikasi dia add atau less itu kalian boleh langsung, tapi kalau yang belum bisa langsung, kalian lebih baik jurnal koreksinya. Jadi kita buat jurnal koreksinya. Untuk nomor 8, jurnal salahnya dulu dibuat. Jurnal salahnya itu adalah penerimaan piutang. Kan pelunasan hutang usaha harusnya, tapi dicatat oleh akuntan sebagai penerimaan piutang usaha. Jadi penerimaan piutang itu jurnal salahnya.
Kalau penerimaan piutang, artinya debitnya dia catat cash, kreditnya dia catat account. Receivable. Ya, betul. Sebesar 50.000. Masih ingat kan jurnal koreksi? Kita udah catat jurnal salahnya. Lalu kita balik. Jurnal salah, dibalik. Jadi yang tadinya cash-nya debit, kita kreditkan. Yang tadinya accounts receivable di kredit, kita debitkan. Selanjutnya, jurnal salah dibalik digabung sama jurnal benar. Jurnal yang seharusnya itu kan pelunasan hutang usaha. Pelunasan hutang usaha jadi debitnya accounts payable berkurang. Ada cash. Ya, pada cash. Sebesar 30.000. Nah, kita udah catat nih jurnal salah yang dibalik dengan jurnal benarnya. Jadi, jurnal koreksinya adalah cash-nya sama-sama di kredit. Debitnya ada accounts receivable dan accounts payable. Nah, itu kalian catat. Debitnya accounts receivable, accounts payable, dan kreditnya cash. Accounts receivable 50.000, accounts payable-nya 30.000, cash-nya adalah 50 tambah 30 atau 80.000. Nah, ini jurnalnya. Jadi kita udah buat total adjusted entries baru 2 jurnal. Nah, yang kita masukin ke bank reconciliation itu yang mana? Ingat ya, bank reconciliation kan kita untuk mengecek saldo kas atau saldo cash. Jadi yang dimasukin adalah cash yang dikredit. Karena cash-nya dikredit 80.000, artinya cash-nya berkurang. Nah, jadi di bagian book, rekonsiliasi cash balance per book, karena cash-nya itu dikredit, jadi dia item less. Error in recording. Sebesar 80.000. Sampai nomor 8 ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, nomor 9 sekarang. Nomor 9, akuntan salah mencatat pelunasan hutang usaha. Nah, akuntan lagi nih. Kalau akuntan yang salah, berarti itu otomatis kita rekonsiliasi di bagian book. Catatan pelunasan hutang usaha tapi seharusnya 12.000, tapi dicatat 120.000. Yang mana pembayarannya kan dicatat terlalu besar. Terlalu besar yaitu 120.000. Nah, perusahaan jadi mencatat pengeluaran kas atau kasnya yang dikredit itu sebesar 120.000. Yang mana terlalu besar kan? Seharusnya 12.000. Jadi, yang tadinya pengeluaran kas dicatat terlalu besar karena mengurangi kas tersebut terlalu besar sebesar 120.000. Jadi, untuk koreksinya kita yang tadinya dikurang,
kita tambahkan. Jadi di cash balance per books untuk item add. Yang harus ditambahkan adalah sebesar selisihnya. 8.000. Rp108.000. Jadi tergantung konteks. Kalau misalnya dia catat pengeluaran kas terlalu besar, nah kalian koreksinya tinggal ditambahkan, itu di item add. Kalau misalnya dia catat penerimaan kas atau penerimaan uang terlalu besar, berarti kalian kurangkan. Itu tadi nomor 9. Sekarang nomor 10. Nah, nomor 10. Akuntan mencatat pelunasan piutang usaha dari pelanggan. Ini berarti kan pelanggan melunasi piutangnya. Kita dapat cash, penerimaan kas masuk. Tapi dicatatnya terlalu rendah. Terlalu rendah 121.000. Nah, dalam hal ini kan penerimaan uang. Yang harusnya kas kita, yang harusnya penerimaan uangnya segini, tapi dicatatnya terlalu rendah penerimaannya sebesar 121.000. Jadi, karena penerimaan dicatat terlalu rendah, kita harus tambahin lagi dong ya. Nah, tambahinnya di kolom add error in costing. Yaitu sudah dikasih tahu nih selisihnya terlalu rendah 121.000. Jadi langsung kalian masukin saja 121.000. Nomor 11, perusahaan mencatat pendapatan penjualan. Nah, dia nggak bilang penjualan apa. Kalian koreksi tambahin aja penjualan tunai atau cash sales. Nah, ada pendapatan penjualan tunai 9.000, lebih tinggi ternyata dicatatnya dari yang seharusnya. Jadi perusahaan mencatat penerimaan kasnya dari hasil penjualan 9.000 lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, dalam hal ini kan penerimaan kas, tapi dicatat terlalu tinggi. Koreksinya gimana? Kalau ketinggian, kita turunin. Jadi kita, nah, betul. Tes sebesar 9.000. Sampai nomor 11, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita bisa totalin dari item add untuk bank dulu ya. 400.000 untuk item add-nya. Lalu item less-nya 675. Rp3.375.000 ditambah sama yang add 400.000 totalnya dikurang bagian less 675.000. Jadi 3.100.000. Adjusted cash balance per bank sekarang yang book.
Yang book total item add-nya 410.000. Yang less 184.000. Rp2.874.000 ditambah total add 410 dikurang total less 184. 3.100.000. Ini adalah adjusted cash balance per book 31 Agustus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ci, Mm-mm. adjusting entries-nya itu Ya. yang salah nggak perlu dicatat kan? Kalau misalnya nggak mau. Kenapa maksudnya? Kalau yang salahnya nggak perlu dicatat atau harus. Yang salah bagaimana nih? Errornya. Oke. Nah, untuk adjusting entries, itu kita wajib mencatat semua item hanya untuk book aja. Untuk bank itu nggak perlu. Karena kan kita urusannya di book perusahaan. Untuk item add maupun less semua harus di jurnal. Kenapa? Kenapa perlu di jurnal? Karena walaupun kalian hanya melakukan laporan bank reconciliation saja, kalau kalian melakukan bank reconciliation saja dengan mencatat di tabel-tabelnya aja, kan yang terutama yang error ini, error in payment sama collection misalnya. Di buku perusahaan, di buku besar maupun jurnalnya, itu tetap yang tercatat adalah yang error, yang salah. Kalau kalian melakukan bank reconciliation saja, tanpa mencatat jurnal-jurnal khususnya untuk yang error, maka apa yang terjadi? Jurnal kalian, angka di buku besar maupun angka di jurnal yang salah tadi tidak otomatis terkoreksi. Jadi tidak bisa otomatis terupdate. Nah, cara update-nya bagaimana? Cara update-nya tentu kalian harus melakukan jurnal koreksinya. Maka dari itu untuk book itu semua wajib dibuat. Jadi bukan membeda-bedakan antara yang misalnya collection, memo debit, memo kredit itu yang harus dicatat. Yang error nggak dicatat, itu bukan. Semua yang ada di book, item rekonsiliasinya, itu wajib dicatat. Supaya nanti angka yang ada di buku besar maupun nanti yang dihasilkan di laporan keuangan, itu sudah otomatis terupdate yang benarnya. Sampai sini paham? Tadi kita udah catat di adjusting entries, itu yang cash declared di less 70.000, yaitu NSF check 70.000. Sama cash item less 80.000. Sebenarnya gampang aja kalau lihat untuk adjusting entries dari bank reconciliation-nya. Kan kita lihat nih keterangannya collection of receivables dari customer 148.000 di bagian add. Kalau add kan artinya cash kita bertambah. Nah, kalau di jurnal cash bertambah di sebelah debit. Nah, kreditnya karena dia hasil dari collection of receivables, berarti kreditnya itu piutang. Accounts receivable. Besar 148.000. Itu item pertama. Yang kedua adalah jasa giro atau interest revenue sebesar 33.000 di bagian add. Kalau add kan berarti cash bertambah di sebelah debit, kreditnya
Karena dia jasa giro, Revenue. berarti interest revenue. Interest revenue. Sebesar 33.000. Yang ketiga, error in recording payment of accounts payable. 108.000. Nah, ini kan hanya error in recording payment of accounts payable. Yang mana kalau nggak salah tadi dicatat terlalu tinggi, yang 120.000 ini. Jadi kita tinggal koreksi aja. Koreksinya karena dia add, artinya cash bertambah di sebelah debit, kreditnya dia hasil dari payments of accounts payable. Berarti kreditnya adalah accounts payable. Betul. 108.000. Yang terakhir di item add itu ada error in recording collection of accounts receivable. Jadi penagihan dari piutang usaha sebesar 121.000. Nah, sehingga jurnalnya karena di item add cash di sebelah debit, kreditnya karena dia hasil dari recording collection of accounts receivable, jadi kreditnya accounts receivable. Rp121.000. Untuk jurnal item add, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke item less. Item less ada bank administration yang pertama, 25.000. Sehingga jurnalnya, kalian boleh misalnya kalau di dosen itu ada ditentuin bank administration itu apa, misalnya bank administration expense, atau miscellaneous expense, atau mungkin nama akunnya bank service charge. Nah, kalian ikutin aja di dosen kalian gimana. Kalau di lab juga sebenarnya kalian bebas, boleh bank administration expense di debit, atau kalian boleh langsung bank service charge di debit, itu nggak masalah. Kreditnya cash. Sebesar 25.000. NSF sama error yang payment of accounts payable udah. Selanjutnya yang terakhir, error in recording cash sales atau penjualan tunai. 9.000. Karena dia ada di less, artinya cash di kredit. Nah, debitnya apa? Debitnya keterangannya itu sales. Jadi sales revenue. Rp9.000. Berarti item add sama less semua sudah di jurnal. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ki, Mm-mm. AJP-nya berurutan atau sesuai tanggal, Ki? Bikin AJP-nya. Atau bagian bagian less AJP-nya. Sebenarnya kalian bebas kok AJP-nya. Mau misalnya berurutan dari add, baru less, itu nggak masalah. Atau mau berurutan dari nomornya juga nggak masalah kok. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Jadi kalau misalnya di kelas lab itu kalian nggak usah berurutan juga nggak apa-apa. Tapi kalau di dosen, misalnya dosen kalian ada tentuin gimana, itu kalian ikutin aja. Tapi kalau enggak, berurutan aja kalau bisa. Kalau dosen kan pengennya rapi, jadi berurutan aja dari app sampai les itu kayaknya nggak apa-apa. Kalau nggak ditentukan. Kalau udah ditentukan, misalnya kalian sesuai nomor atau sesuai urutan app lesnya, itu kalian ikutin aja ke dosen kalian. Kalau di lab itu bebas. Misalnya kayak tadi kan saya saranin kalau seperti NSF check itu kalian bisa langsung jurnal. Lalu kalau kayak error-error yang membutuhkan jurnal koreksi yang ribet, contohnya error nomor berapa nih? Nomor 8. Kan itu ribet. Dia sebenarnya hutang usaha, tapi dicatatnya penerimaan piutang usaha. Nah, itu kalian harus membutuhkan jurnal koreksi. Jadi mungkin kalian nanti di UAS bisa buat dulu jurnal koreksinya seperti ini. Jadi buat jurnal salah, lalu dibalik, dan digabung dengan jurnal benarnya untuk mendapatkan jurnal koreksi. Nah, sisanya itu kalian boleh sesuai urutan app sama lesnya. Atau kalau mau urutan nomornya juga nggak masalah. Ada lagi yang ingin bertanya untuk problem 4? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke problem 2. Sebenarnya problem 2 itu ada di video yang bakal saya share ke kalian. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu aja. Kalian kalau misalnya kalian ada yang mau jawab, jawab aja ya. Kita bagi-bagi poin. Kalian buka, problem 2 itu ada di halaman 44 kalau PDF, kalau hard copy-nya halaman 43. Nah, kita mulai ya untuk problem 2. Ini soalnya dalam bahasa Inggris, tapi saya translate aja biar kalian lebih pahamin. Problem 2 itu di mana pada 30 Juni 2021 ada perusahaan namanya Lee Limited. Dia memiliki cash balance per books sebesar 174.480 won. Lalu statement dari Namsan Bank atau istilahnya rekening koran pada tanggal tersebut menunjukkan balance saldo sebesar 145.920 won. Nah, adanya perbedaan tersebut karena beberapa informasi, beberapa fakta dari A sampai I. Yang diminta adalah menyiapkan bank reconciliation pada 30 Juni 2021 dan juga adjusting entries yang diperlukan. Nah, kita buat dulu bank reconciliation-nya. Jangan lupa formatnya adalah nama company-nya, nama laporannya, bank reconciliation, tanggalnya, mata uangnya kalian boleh tulis langsung di format di kop laporannya, atau mungkin mau tulis angka di angka-angka nanti yang tertera di bank reconciliation-nya juga boleh. Cash balance per books-nya pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar 174 cash balance.
yang kiri kita bank aja. Cash balance per bank 30 Juni 2021 adalah sebesar 145.920 won. Lalu cash balance per books $174.480. Nah, nanti kalau di ujian, di UAS itu kalian jadi nggak usah terlalu ngurut gitu. Mungkin yang cewek-cewek nih kan pengen rapi, jadi add-nya ditungguin sampai item add kekumpul semua, baru kalian kerjain yang les. Sebenarnya nggak usah terlalu gitu. Kalian lengkapin aja. Jadi kalian tulis dulu add sama lesnya untuk masing-masing bank maupun box. Kalian lengkapin kira-kira perlu berapa baris gitu. Jadi lengkapinnya mungkin bisa 8 baris atau 10 baris, itu nggak masalah. Jadi nggak usah terlalu, maksudnya nggak usah terlalu rapet banget atau rapi gitu. Karena makan waktu kalau misalnya kalian mau identifikasi yang add semuanya, yang les semuanya, itu masing-masing bakal makan waktu. Kita mulai ya dari yang item A. Namsan Bank menagih 28.000 won dari Kang. Kang itu adalah customer-nya Lee Corporation. Jadi Namsan Bank yang menagih piutang dari customer 28.000 melalui electronic funds transfer atau transfer ke bank atas pembayarannya itu. Nah, coba ada yang bisa jawab untuk A ini masuk ke item mana? Bank atau book? Bank. Book. Add, bagian add. Book. Bagian book, betul. Add. Yang jawab book, betul. Bagian apa? Add. Add atau less? Add. Ya, Account add. for payment. Bisa collection of receivables atau kalian mau tulis electronic fund transfer juga nggak masalah. Electronic fund transfer atau collection of receivables from bank. Nah, yang ditagi itu 28.000. Jadi 28.000 masuk ke books item add. Nah, coba yang B ada yang mau jawab? Mau volunteer? Aduh, banyak juga. Tunggu, saya lihat deh daftar namanya. Yang hadir. Ignatius ada? Ignatius ada kan nih? Kalau Ignatius nggak ada, ke Febriani. Iya, Ci.
Oke, Febriani yang B ya. Yang B itu cek yang beredar atau cek outstanding pada tanggal 30 Juni totalnya 5.270. Nah, itu masuk ke mana nih? Bank atau book, Febriani? Di bank, Ci, yang last. Oke, betul. Namanya apa? Outstanding check Ya, betul. totalnya 5.270. Outstanding check totalnya 5.270. Itu yang B. Jadi cek yang masih beredar atau outstanding check sebesar 5.270 akan direkonsiliasi ke bagian bank untuk item less. Yang C ini adalah the statement. Ini maksudnya statement dari bank atau rekening koran. Yaitu sudah termasuk ada debit memo 500 won. Nah, 500 won ini sebagai fee, maksudnya charge atas printing check. Dan juga ada credit memo sebesar 1.200 won, yaitu jasa giro atau interest revenue bulan Juni. Nah, coba yang C. Saya, Ci. Kamu siapa? Stefan, Ci. Ya udah, Stefan boleh yang C. Yang C itu Masuk ke book dak, Ci. ke book, iya. Lalu Add-nya itu 1.200 interest revenue. iya betul, interest revenue 1.200. Lalu Printing of additional company check sebesar itu di less, Ci. ya, bagian less. Sebesar 500, Ci. Oke, betul. Nah, yang bagian less ini kalian bisa catatnya sebagai printing charge, printing fee, atau bank service charge, itu juga boleh. Atau kayak tadi, bank administration. Itu juga boleh. Jadi banyak pokoknya istilahnya. Boleh printing fee, boleh bank service charge, boleh bank administration. Sebesar 500. Tadi Stephen-nya. Lanjut kita ke yang D. Yang D, Lee menerbitkan cek nomor 180 untuk Jang, yaitu Jang itu kreditor. Jadi dia menerbitkan cek tentu untuk pembayaran. Berarti cek membayar kreditornya. Sebesar 29.200 won. Yang telah dicairkan, clear itu dicairkan ya, telah dicairkan oleh bank di bulan Juni, tapi secara tidak tepat, yaitu incorrectly, berarti dia salah atau tidak tepat, dimasukkan ke dalam jurnal pembayaran kas pada 28 Juni sebesar 22.000. Jadi si Lee Corporation ini menerbitkan suatu cek untuk membayar kreditornya sebesar 29.200 yang telah dicairkan oleh bank, namun secara tidak tepat dimasukkan atau di jurnal ke jurnal pembayaran kas pada 28 Juni sebesar 22.000. Coba yang bagian D. Saya, Ci. Aku Ci. Jensen ya, Jensen dulu. Error, Ci. Di bagian books. Oke, habis Jensen Lita ya. Kalau gitu Lita bagian E ya. Oke, Ci. Gimana Jensen yang D itu? Di bagian books. Bagian add. Bagian books, bagian Add. atau less.
Dia akan menerbitkan cek untuk membayar sebesar 29.200. Tapi dimasukkan ke jurnal pembayaran kasnya 22.000. Les, Ci. Ya, betul. Jadi dia bayarnya, dia jurnalnya 22.000, tapi padahal yang duit yang dikeluarkannya itu 29.200. Jadi dia catatnya pembayaran terlalu kecil. Sehingga kita harus bayar lagi. Jadi di les. Lesnya sebesar berapa? 1.200. Ya, betul. Jadi error dalam mencatat jurnal pengeluaran kas atau pembayaran dari hutang, accounts payable, sebesar 29.200 dikurang 22.000. 7.200. Tadi Jensen kan, betul? Selanjutnya Lita ya. Lita yang bagian E. Yang bagian E itu adalah di mana bank statement atau rekening koran pada bulan Juni menunjukkan adanya not sufficient fund charge sebesar 17.600 atas cek yang diterima dari seorang customer. Bagian E, rekonsiliasi bagian mana? Di book. Di book, add atau less? Less. Ya, betul. Namanya? NSF charge. Ya. Boleh NSF charge sesuai soal atau NSF check kalian juga boleh, nggak masalah. Sebesar 17.600. Lanjut ke bagian F. Nah, F ini gampang, ada bank service charge atas biaya administrasi bulan Juni, yaitu 480. Aku Ci. Belva Ci. Saya Ci. Saya Ci. Adelin. Belva Ci. Adelin Ci. Inka Ci kemarin belum dapat. Tinka boleh. Tunggu, Adeline, kamu NIM-nya berapa, Adeline? 245. 245, Adeline udah dapat 1. Nah, berarti Tinka dulu ya. Tinka bagian F, bagian G itu Adeline. Bagaimana Vinka untuk bagian F? Bagian atau ini Ci di bagian less bank Les. service charge. les di book ya? Iya. Betul. Les di book yaitu bank service charge. 480. 180 ya. Lanjut ke bagian G. Ada penerimaan tanggal 30 Juni sebesar 15.350, tapi tidak termasuk dalam deposito bank di bulan Juni. Nah, padahal penerimaan kas ini sudah disetor oleh perusahaan di malam hari tanggal 30 Juni. Jadi istilahnya perusahaan kan punya penerimaan kas 15.350. Sudah disetor di malam hari tanggal 30 Juni ke bank. Namun di laporan bank, rekening koran bank itu di bagian depositnya belum tercatat. Nah, coba Adeline, kita koreksi di bagian bank atau book? Bank. Bank Add atau deposit. less? Add di deposit in transit. Ya, betul. Deposit in transit. 15.350. Jadi ingat ya kalian konsepnya kalau misalnya deposit in transit itu adalah deposit yang atau penerimaan kas yang sudah disetor ke bank
Namun sampai akhir periode belum muncul di rekening korannya. Kalau outstanding check berarti cek yang telah dikeluarkan perusahaan namun belum muncul sampai akhir periode di bagian rekening korannya. Itu tadi yang G. Sekarang yang H. H itu adalah collection atau tagihan atas piutang atau receivables 27.800 won. Tapi dicatat sebesar 28.700 won oleh akuntan perusahaan. Coba yang bagian H. Saya Jennifer. 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 Jennifer, ada lagi selain Jennifer tadi? Erlina. Jennifer. Erlina sama Jen. Tunggu ya, masih ada sisa. Kalau gitu, H itu Jennifer, I itu Erlina, nanti jurnal adjusting entries, satu jurnal, itu tadi siapa ya? Jenny Angel ya? Oke, Ci. Oke. Gimana Jennifer yang H ini? Koreksi bank atau book? Book, Ci. Bagian add atau less? Sebentar. Bagian add. Yakin di add? Iya kan nih. Dia catat 27.800. Catatnya ketinggian kan, Ci? Iya, catatnya ketinggian. Oh, berarti less. Ya, betul. Karena dia penerimaan kas ya, collection of receivables. Jadi penagihan piutang. Kita berhasil menagih, dapat cash masuk. Tapi dicatatnya terlalu tinggi. Nah, kalau penerimaan kas dicatat terlalu tinggi, jadi harus diturunin. Less untuk error. Error in collecting. Ya, boleh. Atau error in recording collection. Of receivable. Besar? 900. Ya, selisih dari 28.700 dikurang 27.800. Jennifer ya. Habis Jennifer, tadi Erlina. Yang bagian I. Bagian I, jadi tanggal 25, perusahaan menerbitkan cek nomor 192 sebesar 69.000 untuk suppliernya, yaitu untuk pelunasan hutangnya. Cek tersebut sudah dicairkan di bulan Juni, tapi secara tidak tepat didebitkan oleh bank sebesar 90.000. Jadi kita harus rekonsiliasi di bagian bank atau book? Di bank, Ci. Add atau less? Di add. Ya, betul. Karena kan meng-issue cek, menerbitkan cek untuk pembayaran. Yang mana pembayarannya itu harusnya 69.000, tapi malah akun kita dikurangin bank sebesar 90.000, yaitu terlalu besar. Jadi kita harus tambahin lagi. Yang ditambahkan sebesar berapa? 21 won, Ci. Ya, selisihnya jadi 90.000 dikurang 69.000. 21.000 won. Tadi Erlina ya. Dari A sampai I
Kita sudah selesai. Nah, sekarang kita totalin. Untuk item add dari bank, Rp36.350. Item less-nya hanya 5.270. Jadi total adjusted cash balance per bank 177.000. Kita lihat yang book apakah sudah sama. Item add totalnya 29.200, item less totalnya 26.680. Nah, adjusted cash balance per books juga sama, 177.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi di ujian kalau misalnya kalian sisain space segini, itu nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah terlalu rapet. Biar kalian cepet gitu langsung identifikasi sesuai dengan keterangannya dari A sampai I. Yang mana yang add, yang mana yang less. Langsung masukin. Lalu juga kalau di ujian, kalian pengen kayak gini, jadi untuk add ditambahin totalnya dulu, lalu less ditambahin totalnya, itu boleh. Tapi kalau kalian mau cepet, tinggal masukin add-nya 28.000 misalnya di sini, terus 1.200 di sini, lalu yang less juga 500, 7.200, sampai 900. Lalu untuk adjusted cash balance-nya, kalian totalin semua saldonya, jadi nggak usah cari total add berapa, cari total less berapa, itu nggak masalah, itu boleh kok. Nah, lanjut ke adjusting entries. Adjusting entries, tadi Jenny Angel, terserah kamu mau ngambil dari mana pertamanya. Dari yang Aci. Yang A ya. Oke, 28.000. Jurnalnya bagaimana? Yang benernya, yang adjusting entries-nya kan, Ci? Iya, betul. Itu cash pada account receivable sebesar 28.000 karena udah jatuh tempo. Yo, sip, betul. Nah, jadi adjusting entries yang A berarti electronic fund transfer. Penerimaan kas. Karena dia ada di add, berarti cash-nya debit. Kreditnya transfer dari customer, yaitu pelunasan. Atau untuk accounts receivable-nya yang telah jatuh tempo. Jadi kreditnya accounts receivable. Sebesar 28.000. Yang A sudah, lanjut
Jurnal kedua, ada yang mau? Sandra, Ci. Aku mau Erlinda, Mau Ci. Ci, Belva Ci. Sandra, Erlinda, Ci. Ci. Siapa tadi? Ada Erlinda, Ci. Elizabeth, Sandra. Erlinda, Ci. Erlinda. sama Belva Sandra. Ci. Belva Erlinda. juga ya. Oh, berarti tadi Belva, berarti yang jurnal kedua. Terus Alessandra, jurnal ketiga. Elizabeth, jurnal keempat. Erlinda, Ci. Erlinda, jurnal kelima. Oke, tadi jurnal kedua, kamu mau pilih yang mana? Yang B Ci. Yang B. Yang B yakin. Outstanding check itu kan ada di bank. Kalau bank nggak perlu dilakukan jurnal koreksi atau adjusting entries. Dan itu mau yang mana? Yang F Ci. Yang F, bank service charge. Oke, jurnalnya gimana? Di ini Ci, bentar. Di book Ci. Di les. Di book, di les, betul. Nah, jurnalnya, adjusting entries-nya, Administration fee 480. kreditnya, Cash Ci. kita baru debit. Ya, oke, betul. Boleh debitnya administration fee, boleh juga bank service charge, atau boleh bank administration expense. Nah, banyak tuh istilahnya. Terserah kalian mau pilih yang mana. Sebesar 480. Kreditnya cash. 480. Barusan, tunggu, barusan siapa yang jawab? Belva Ci. Oke, Belva, tunggu. Belva NIM-nya berapa ya? 292 Ci. Oke, sip. Lanjut, jurnal ketiga. Jurnal ketiga siapa? Sandra tadi, Ci. Oke, gimana Alessandra? Mau pilih yang yang mana? yang NSF. NSF, oke. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya account receivable pada cash sebesar 17.600. Betul. Jadi NSF langsung aja accounts receivable, debit, cash, credit. Jurnal ketiga, jurnal keempat. Elizabeth, C. Oke, Elizabeth, kamu mau pilih yang mana? Yang C. Yang C. Yang C berarti ada dua ya, debit memo sama kredit memo. Yang pertama itu yang printing fee. Debitnya printing fee, terus kreditnya cash sebesar 500. Betul. Kalau terus abis itu yang interest revenue, jurnalnya cash di debit, terus yang kreditnya interest revenue di kredit sebesar 1.200. Oke, betul. Elizabeth ini ya. Iya.
Jadi untuk yang C itu ada debit memo sama kredit memo. Nah, kalian mau dari kredit memo dulu juga nggak masalah, interest revenue. Karena interest revenue ada di bagian add, jadi cash di sebelah debit, interest revenue, kredit. 1.200. Lalu untuk debit memonya ada printing fee. Nah, ini akunnya, debitnya boleh printing fee, boleh bank service charge, boleh bank administration expense. Sebesar 500. Kreditnya cash, 500. Kalau jurnalnya mau digabung, nggak apa-apa ya. Jadi kalau digabung, printing fee-nya debit, 500. Lalu cash-nya debit jadi 700. Dan interest revenue-nya kredit, 1.200. Jurnal kelima, tadi udah tentuin orang belum jurnal kelima? Aku, Erlinda, Ci. Oke. Mau jawab yang D. Yang D, oke. Bagaimana Debitnya jurnalnya? from payable. Itu payment. Nah, di cash artinya kalau di journal adjusting-nya cash-nya dikreditkan sebesar 7.200. Nah, debitnya apa? Debitnya transaksi ini hasil dari accounts payable. Jadi debitnya accounts payable 7.200. Erlinda ya tadi. Sisa jurnal mana nih? 28 udah, 480. Sisanya 900 ya. Yang jurnal terakhir ada yang mau? Nggak ada yang mau, kalau gitu saya tunjuk ya. Shelina Kania, ada? Ada, Ci. Oke, jurnal terakhir yang error in recording collection of receivable 900. Bagaimana jurnalnya? Benar, Ci. Oke, dia ada di bagian last, di book, 900. Nah, 900 ini hasil dari collection of receivable. Ci, aku boleh coba jawab nggak, Ci? Coba, NIM-nya berapa? 284. 284. Jen-nya. 284 Tiffany. Sorry, Tiffany. Tadi, Cash pada akun receivable ya, Ci? tunggu, Selina juga belum dapat. Oke, Bukannya terbalik, Tiffany. akun receivable pada cash. Itu kalau Nah, cek kosong nggak sih? Accounts receivable pada cash. Oke, saya keep dulu jawaban Tiffany. Accounts receivable pada cash. Enggak, Ci. Kebalik, Ci. Aku yang account receivable pada cash, Ci, yang Selina. Oh, Selina, kamu apa? Account receivable pada cash. Pada cash.
Kalau Tiffany? Cash Sebaliknya ya? pada account, iya, kebalikannya. Oke, kita lihat ya. Dua-duanya dapat poin. Shelina 1. Tiffany. Nah, kita cek untuk si error in recording receivables. Ini ada di transaksi bagian H, yang mana harusnya 27.800, dicatatnya terlalu besar, 28.700. Itu penerimaan kas, sehingga dia di sini, di bagian less, 900. Nah, kalian lihat kalau dia di bagian less, artinya cash-nya yang di kredit. Sebesar 900. Nah, debitnya apa? Debitnya karena dia collection of receivables. Jadi debitnya accounts receivables. Sebesar 900. Jadi ini jurnal koreksi yang benarnya. Karena dicatatnya terlalu tinggi penerimaan kasnya. Jadi kasnya harus diturunin. Di kredit 900, lalu accounts receivable-nya didebitkan 900. Walaupun dia sama kayak yang NSF check, tapi bukan berarti accounts receivable debit cash credit itu selalu jurnal NSF check ya. Karena bisa aja jurnal koreksi yang lain. Contohnya ini penerimaan dari piutang yang dicatat terlalu tinggi.